Real Madrid jadi tim yang berhasil mendapatkan Yan Diomande setelah dirumorkan ke banyak klub kayak PSG, Liverpool, or any other clubs. Yan Diomande pilih Real Madrid as his next club. Dengan nilai transfer kurang lebih di 100 juta euro dan kontrak sampai Juni 2031, according to Fabrizio, here we go dan deal Yan Diomande to Real Madrid. Kalau lu tanya gue pernah nonton atau nggak nih pemain sebelumnya, especially in Bundesliga. Hell nah, gue nggak pernah nonton nih pemain satu game, 1 menit, 1 detik pun di Bundesliga sebelumnya. But I watch him at the World Cup. Menurut gue dia bagus, terutama di match dia lawan Ekuador. Kalau nggak salah dia dapat man of the match. Dan dia tipe pemain yang bisa buat impact atau pengaruh tanpa cetak gol atau assist itu. Tanpa output di statistiknya dia bisa kasih pengaruh ke tim. Kayak dari dribblesnya dia, dari take onsnya dia, dari chance creationnya, atau dari defendingnya dia, duels winnya. He's that kind of player gitu. Dia yang bisa buat impact atau pengaruh ke tim tanpa harus ada gol atau assist. Dan dia dapat man of the match itu lawan Ecuador without any goals or assist. Dan gimana Diomande di Real Madrid, gimana dia bakal masuk sistem dari Real Madrid, formasi Jose Mourinho, gimana dinamikanya nanti ada Vini di kanan yang kita nggak tahu juga bakal keluar ke Arsenal atau tim lain atau malah perpanjang kontrak. Gimana dia atau di sisi kanan ada Rodrigo, Brahim, Mastantuono. I mean, this team is so stacked gitu. Forward Real Madrid is so stacked. Kita nggak tahu gitu Diomande gimana nanti di sistem Real Madrid dan apakah fee 100 juta euro worth it buat seorang Diomande. Kita akan bahas semuanya di video kali ini. Tapi sebelum gue bahas, kalian jangan lupa untuk subscribe channel ini, klik tombol subscribe untuk bantu growth dari channel ini, dan nyalakan loncengnya agar kalian gak ketinggalan video-video seperti ini. Oke, langsung kita bahas. Yan Diomande to Real Madrid, first thing to start, dia datang bukan buat gantiin Vini gitu. Dia datang itu untuk ditaruh di right wing, yang dimana di situ ada Rodrigo yang injury prone, Mastantuono yang dibeli as a wonder kid yang dikira bakal perform dengan bagus banget gitu, tapi belum bisa nunjukin performanya. Brahim Diaz, menurut gue dia happy as a super sub dengan role-nya dia as a rotation squad. Menurut gue dia happy di Real Madrid dan gak ada protes apa-apa. Karena kalau di kiri Vini yang dirumorin mau keluar dari Real Madrid. Sebenarnya Vini-nya bukan mau keluar dari Real Madrid, cuma dia punya demand gaji mungkin mau sama kayak Mbappe, around 30 juta setahun, tapi sekarang masih di 18 juta euro setahun, dan itu Real Madrid nggak mau gitu. Real Madrid nggak mau ngasih segitu, mungkin nanti bisa ke tengah, Real Madrid maybe around 20-25 juta, dan ya sampai sekarang masih belum ketemu dealnya di mana titik tengah antara Real Madrid dan Vini. Tapi Diomande datang ke sini sekali lagi bukan untuk gantiin Vini. Diomande datang ke Real Madrid is not to replace Vini, dia datang buat ngelengkapin sisi kanan Real Madrid. Yang kalau kita mau jujur ya, Real Madrid belum punya right wing kelas, right wing yang bagus semenjak Gareth Bale. Kita coba ada beberapa, Rodrigo yang menurut gue bagus, but he's not a world class, not world class, not a superstar level kayak Vini. Dia juga bukan punya prospek yang bagus banget, terutama karena injury-nya dia yang terlalu banyak. Kita punya Lucas Vazquez at one point. Kita juga punya ada Marco Asensio yang udah dicoba berkali-kali tapi masih belum works gitu buat Real Madrid. Dan di sini Diomande menurut gue dibeli untuk mengisi right wing karena di sisi kanan itu kurang berbahaya gitu. Gue sering banget lihat Valverde akhirnya ngisi ke kanan dan Trent harus sendiri, nggak ada teman atau partnernya dia in the right hand side yang bisa bantu dia buat jadi threats atau ancaman nyata buat musuh gitu. Sebaliknya kalau di Arsenal, kalau kita mau kaitin juga ke Vini, Arsenal kirinya yang jelek banget, Martinelli dan Trossard. Di kanan baru itu ancaman nyata di Saka. Dan kalau kita lihat Diomande lagi, menurut gue di Real Madrid akan ditaruh di right wing. Dan finally, tim ini akan punya balance gitu. Sudah lama banget tim ini selalu ngandelin sisi kiri. Sudah lama banget Real Madrid, bahkan at one game, Real Madrid punya pemain kayak Vini, Mbappe, Rodrigo yang dimana mereka posisi aslinya ada left wing, mereka tiga-tiganya di kiri. At one point gue ngeliat mereka, kalau lu lihat dari kamera,
nonton di TV itu, mereka tiga-tiganya di kiri ngumpul di tengah kosong, di kanan cuma ada Trent atau Valverde. Atau mungkin kalau beruntung ada Jude Bellingham kalau dia lagi nggak cedera, dia box crashing di kotak penalti lawan. Tapi itu terlalu predictable buat musuh. Serangan-serangan Real Madrid dari sisi kiri terus-menerus, it's too predictable for the opponent gitu. Jadi Real Madrid harus punya formula lain atau cara lain untuk menyerang dan harus berbahaya gitu. Nggak bisa lu ngandelin kayak Brahim Diaz atau bahkan Mas Tantuono. Lu harus punya pemain yang berani take ons, punya kemampuan buat ngegocek pemain, ngelewatin pemain, dan punya fisik yang kuat juga. Dan Yan Diomande itu menjadi pemain dengan take ons terbanyak setelah Lamine Yamal di musim lalu. Lamine Yamal yang kalau nggak salah punya 130-an take ons dan Diomande 118 take ons di musim lalu. I know it's Bundesliga dan dia bukan pemain Champions League gitu, but he still show his quality gitu dengan pemain punya mindset, gue mau duel, gue mau take ons, dan gue lihat juga di beberapa video highlights ya, dia punya kemampuan take ons yang bagus itu buat ngelewatin lawan. Dan satu hal yang underrated dari Diomande adalah he use both feet gitu. Dia bagus di kaki kirinya dan kaki kanan gitu, dan itu one of the most underrated traits, traits yang player punya gitu, bisa menggunakan dua kaki. Kayak contohnya yang paling bagus itu Dembele. Dan di sini lagi-lagi Real Madrid punya opsi lebih banyak untuk menyerang. Jadi Trent nggak sendirian di kanan, nggak cuma sama Valverde yang berdua. Di sini kita kadang lagi bisa nyerang di kanan atau di kiri. Karena kalau ngandelin sisi kiri mulu, Vini di double team, di press habis-habisan, dijegat 2 atau bahkan 3 back lawan. Mbappe juga yang bukan nunggu di tengah jadi poacher, tapi dia sering build up juga ke belakang atau bahkan seringnya di kiri. Dan Rodrigo juga seringnya di kiri. Kayak tadi gue bilang, at one point gue pernah lihat mereka tiga-tiganya di kiri bareng di waktu bersamaan. This team have no balance. They have a lot of quality, tapi nggak ada balance sama sekali, baik di penyerangan ataupun defense. Jadi Yan Diomande is a good signing. Dia pemain yang versatile, dia bisa main di kiri, di kanan. Dan untuk pricingnya sendiri, 100 juta. Is it too much? Is it worth it for Yan Diomande? Pemain 19 tahun yang di Bundesliga, yang belum proven di big leagues gitu, kayak Premier League atau at least La Liga gitu. Dan dia juga bukan pemain Champions League yang gue lihat itu, gue nggak tahu dia pernah main atau enggak, tapi di Bundesliga statistiknya bagus gitu. Dia kayak tadi gue bilang, dia bukan pemain yang output banget gitu, bukan pemain yang ngandelin output kayak gol atau assist, but he still get goal and assist gitu. Di musim lalu dia, kalau kita lihat, dia punya 12 gol dan 8 assist. 20 GAs gitu. Buat pemain 19 tahun, 20 GAs, it's good. Apalagi buat tim kayak Leipzig. Dan ya, dia juga start di 28 dari 33 matchnya. Kalau nggak salah cuma cedera sekali. So, he's not injury prone player gitu. Dia punya fisik dan ketahanan kaki yang kuat gitu. Meskipun mainnya di Bundesliga gitu. Bukan liga yang pace-nya dan intensitasnya tinggi kayak Premier League. But he still get that physicality gitu. Dia nggak injury prone, belum pernah cedera. Dia mungkin setahu gue cuma miss 1 match karena itu pun Ivory Coast gitu. Karena itu Pantai Gading yang manggil international dati. Tapi kalau karena cedera nggak pernah. Dan dia juga jadi kayak tadi gue bilang, pemain dengan take ons paling banyak setelah Lamine Yamal yang punya 130 take ons. Diomande di 118. Dan setelah itu baru ada Vini kalau nggak salah dengan 80 sekian. And then dia lagi-lagi pemain versatile. Kalau Vini misalnya lagi cedera, dia bisa main di kiri. Tapi kalau ada Vini dia bisa main di kanan, dan Real Madrid jadi punya ancaman gitu dari sisi kanan dan kiri. And also dia masih muda, 19 tahun, masih banyak potensial dan masih banyak harus diimprove. Gue juga nggak bisa bohong. Finishingnya dia, shootingnya dia, dan mungkin decision makingnya dia yang harus diimprove. Tapi for 100 million players dan 19 tahun, gue nggak bakal bilang ini signing yang brilliant banget, but it's a good signing and it's a good business gitu. Mungkin kalau bisa diimprove, dipoles lagi 3-4 tahun, dia mungkin bisa worth more than 100 juta, mungkin bisa 150 atau bahkan 200. Kalau dia bisa perform dan cocok di sistemnya mau. Dan menurut gue dia bakal cocok, ada tren di sana.
Ada Valverde juga mungkin yang bisa ke kanan, atau mungkin kalau Valverde nggak main ada Jude juga. So dia bakal dapat bantuan dari banyak pemain dan dia juga bakal ngasih impact banyak gitu buat Real Madrid. Bukan cuma dia yang dapat bantuan, buat Real Madrid got his quality. Kalau gue lihat he's good, dan apalagi di kanan gitu dia adanya paling Rodrigo yang cedera bahkan mungkin baru balik nanti di tengah tahun. Terus ada Mas Tantuono yang kelihatannya bakal di loan atau dijual bahkan. Ada rumor ke Fiorentina atau tim Prancis atau tim di Liga Spanyol lah. Tapi gue berharap di luar Spanyol ya, biar nggak ketemu Real Madrid lagi. Terus Endrick yang bingung banget ini gimana transfernya. Apakah dia dipinjemin lagi atau mau bisa ngeyakinin dia buat stay dan jadi rotation playernya Mbappe, atau bahkan dia bisa main di kanan juga Endrick. Karena Gonzalo Garcia dirumorkan untuk pindah ke Fulham gitu. Karena ada Arbeloa juga di sana yang suka banget sama Garcia. Jadi kelihatannya Gonzalo Garcia pindah dan Endrick jadi cadangan utamanya Mbappe. Dan dia bisa main di kanan juga kalau pemain-pemainnya cedera gitu. So I think it's a very good add buat Real Madrid gitu, Yan Diomande dengan umur yang masih muda banget dan potensial yang besar banget. Itu sangat transfer yang sangat bagus dari Perez. It's not S tier, mungkin kalau gua ada A tier nanti gua kasih di akhirnya rating dan tier gua. Tapi lagi-lagi ini dan satu lagi yang mesti gua point out itu yang mesti gua mention adalah ini signing dari Jose Mourinho gitu. Mourinho begitu masuk Madrid dia bilang ke Perez, pokoknya semua transfer harus dari gua. Semua transfer harus sesuai sama sistem, taktik, dan kebutuhan tim yang gue mau buat. Kalau lu mau bersihin semua kekacauan Real Madrid, 2 season trophyless, ada pemain berantem, pelatih dipecat tengah tahun, dan segala drama yang ada di ruang ganti, kasih gue kendali penuh, kuasa penuh untuk buat transfer dan taktik di tim ini gitu. So, Diomande itu permintaan dari Jose Mourinho ke Perez, dan akhirnya Real Madrid berhasil nikung PSG buat dapetin Diomande. Dan alhasil PSG marah, that's another story gitu. Nanti kita bahas juga, mereka mungkin mau balas dendam di transfer Rodri. Man, come on PSG. PSG, come on. Diomande choose Real Madrid, we always be the big guy. Meskipun kita trophyless 2 season, but it's still Real Madrid itu. It's still Real Madrid, dan Diomande pilih Real Madrid untuk jadi tim berikutnya. So, kalau gue harus kasih rating, dia pemain 19 tahun dengan potensial yang banyak, tapi nggak proven banget. Dia baru main di Bundesliga, di World Cup bagus, dan technicality, duels, semuanya dia bagus. Mungkin ada beberapa hal yang harus diimprove, kayak finishingnya dia, shootingnya dia, dan decision makingnya mungkin. But if I have to give rating, gue kasih 8 per 10. Mungkin kalau di S, A, B, C tier, gue taruh dia di A tier karena 100 juta di market kayak gini yang di Mas Roger 117 atau 113 juta. Elliot Anderson juga sekitar segitu 116 juta, dan Gonzalo Ramos 75 juta. I mean, kalau Gonzalo Ramos 75 juta, Diomande 100 juta is a steal menurut gue. Kalau dia ada di bawah nanti ujungnya pas finalize official dia di bawah 110 juta, I think it's a steal buat market seperti ini. Kalau lu bandingin sama market dulu, of course itu beda. Udah ada inflasi di sini. Kayak Ronaldo cuma 80 juta, Bale cuma 100, Hazard. Of course it's different gitu. Sekarang marketnya lagi tinggi-tingginya. Dan Diomande 100 juta. I think it's a good deal dari Perez. Dan gimana menurut kalian? Apakah 100 juta kemahalan buat Diomande? Atau ini signing yang bagus dari Perez? Is he worth 100 million? Tulis di kolom komentar di bawah, dan tulis di kolom komentar gimana menurut kalian Diomande ke Real Madrid. Apakah ini awal dari domino effect Vini yang pindah ke Arsenal dan segala dinamika yang terjadi di Premier League, atau ini cuma tambahan amunisi Mourinho yang punya opsi buat nyerang dari kanan dan juga dari kiri? So let me know in the comment below. Thanks for watching. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, like and share videonya ke teman-teman, and goodbye.